Salam kerahiman. Hari ini 9 Oktober. Kita akan baca dari 441 dan 442. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 441. Pernah gambar kerahiman ilahi dipajang di atas altar selama perarakan sakramen Maha Kudus. Ketika imam mentahtakan sakramen Maha Kudus dan paduan suara mulai menyanyi, sinar dari gambar kerahiman ilahi itu menembus hosti kudus dan menyebar ke seluruh dunia. Kemudian aku mendengar kata-kata ini. Sinar kerahiman ini akan tersalur lewat engkau, sama seperti mereka tersalur lewat hosti ini. Dan sinar itu akan memancar ke seluruh dunia. Waktu mendengar kata-kata ini, sukacita yang mendalam memenuhi jiwaku. 442. Pernah ketika Bapa pengakuanku sedang merayakan misa, aku melihat seperti biasa kanak-kanak Yesus ada di altar, sejak saat persiapan persembahan. Tetapi sesaat sebelum hosti diangkat, imam itu menghilang dari pandanganku, dan hanya Yesus sendiri yang tinggal. Ketika saat pengangkatan hosti mendekat, Yesus mengambil hosti dan piala dengan tangannya yang mungil dan mengangkatnya bersama-sama sambil menengadah ke surga. Dan sesaat kemudian aku sekali lagi melihat Bapa pengakuanku. Aku bertanya kepada kanak-kanak Yesus, di mana imam berada pada waktu aku tidak melihatnya? Yesus menjawab, di dalam hatiku. Tetapi aku tidak dapat memahami sesuatu pun lebih dari kata-kata Yesus itu. 441. Suster Faustina cerita bahwa gambar kerahiman ilahi itu dipajang di altar selama perarakan sakramen Maha Kudus. Hal ini terjadi pada tanggal 20 Juni 1935, yaitu pada saat perayaan Hari Raya Tubuh Kristus. Imam mentahtakan sakramen Maha Kudus dan paduan suara mulai bernyanyi. Tiba-tiba ada sinar keluar dari gambar kerahiman ilahi. Gambar yang ditahtakan di altar itu mengeluarkan sinar merah dan sinar pucat, menembus hosti di dalam sakramen Maha Kudus dan menyebar ke seluruh dunia. Jadi melalui gambar kerahiman ilahi, sinar-sinar itu memancar melalui hosti dan menyebar ke seluruh dunia. Sinar kerahiman ini akan tersalur lewat engkau. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Melalui Suster Faustina, sinar-sinar kerahiman itu menyebar. Sama seperti mereka tersalur lewat hosti ini. Sinar itu akan memancar ke seluruh dunia. Ya, jadi sekali lagi Yesus katakan sinar kerahiman ini akan tersalur lewat engkau. Melalui Suster Faustina kita tahu tentang kerahiman Tuhan. Kita menerima sinar-sinar kerahiman, sinar merah, kehidupan yang baru, sinar pucat, pengampunan dosa. Kita disucikan melalui Suster Faustina, melalui diary-nya. Kita bisa banyak tahu tentang janji-janjinya Tuhan Yesus. Dan yang kedua, sinar kerahiman itu juga bisa tersalur lewat hosti. Melalui perayaan Ekaristi, melalui tubuh dan darah Kristus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi, maka sinar-sinar kerahiman itu memancar untuk kita semua sampai ke seluruh dunia. Sekarang kita para devosan sudah menerima sinar-sinar tersebut. Oke, sekarang kita lihat dari kita ya. Kita para devosan kerahiman. Kita udah gak kehitung ya, kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Apalagi buat Bapak Ibu yang setiap pagi mengikuti perayaan Ekaristi untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dikatakan oleh Yesus melalui Suster Faustina bahwa sinar-sinar kerahiman itu melalui Suster Faustina dan melalui hosti. Hosti yang kita sambut. Artinya setiap kita menyambut tubuh Kristus sebetulnya sinar-sinar kerahiman itu kita terima
kita alami, kita dapatkan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah sinar-sinar itu stop sampai saya? Atau harusnya sinar itu juga memancar melalui saya kepada orang lain? Kalau saya sudah mengalami kerahiman Tuhan, kalau saya sudah merasakan cinta kasih Tuhan, saya punya kewajiban untuk menyalurkan hal tersebut supaya bisa dialami oleh orang lain. Ada efek domino. Saya mengalami, saya sharingkan, orang lain mengalami, orang lain juga men-sharingkan, dan seterusnya sampai bisa sampai ke seluruh dunia. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Untuk kita bisa melakukan tersebut, maka memang kita perlu memperoleh hosting, menimba kekuatan dari Tuhan supaya dalam hidup kita sehari-hari juga semakin diperbaharui menjadi manusia baru yang semakin berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Lanjut. Sukacita yang dalam memenuhi jiwaku. Menyambut tubuh Kristus, merasakan kehadiran Tuhan, memperoleh kekuatan dari Tuhan, mendatangkan sukacita. Kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Apakah saya menerima tubuh Kristus, menerima hosti hanya kewajiban, hanya rutinitas? Apakah mendatangkan sukacita sebelum dan sesudah menyambut atau biasa saja? Coba direfleksikan. Seharusnya ada perubahan. Seharusnya dikatakan oleh Suster Faustina menjadi sukacita karena Tuhan ada dalam diri saya. Lanjut ya. Di 442 dikatakan, Pastor Sopocko waktu itu memimpin misa. Suster Faustina melihat ada kanak-kanak Yesus di altar. Sejak persiapan persembahan, sebelum hosti diangkat, imam itu udah gak kelihatan. Ya, yang ada hanya kanak-kanak Yesus. Kanak-kanak Yesus yang mengangkat hosti dan piala sambil menengadah ke surga. Dan setelah itu tiba-tiba imamnya kelihatan lagi. Dan Suster Faustina bertanya kepada Yesus, waktu itu imamnya nggak kelihatan. Imam itu ada di mana? Dan Yesus katakan, imam itu ada di dalam hatiku. Karena yang kelihatan hanya kanak-kanak Yesus. Imamnya ada di dalam hatinya Yesus. Selanjutnya ya, jadi dari sejak persiapan persembahan, kemudian ada doa umat, ada privasi, ada doa syukur agung, Yesus sungguh hadir. Imamnya udah gak kelihatan lagi. Nah, ini juga menjadi pengetahuan, menjadi suatu kekuatan, suatu iman buat kita bahwa Yesus sungguh hadir di dalam perayaan Ekaristi. Bukan liturgi, bukan upacara biasa, bukan hanya mengulang-ulang, tapi Yesus sungguh hadir. Nah, ini yang mau di-sharingkan lagi oleh Suster Faustina, mau diingatkan lagi oleh Tuhan Yesus kepada kita semua bahwa aku sungguh hadir di dalam perayaan Ekaristi. Tinggal kembali lagi kesiapan dari kita masing-masing. Rahmat yang Tuhan mau bagi banyak, sangat banyak. Tapi kenapa ada yang terima banyak, ada yang terima sedikit, bahkan ada yang nggak terima? Karena kembali lagi ke persiapan kita semua. Apakah kita bersiap bertemu dengan Tuhan? Atau hanya rutinitas? Yang penting setelah misa saya mau makan di mana? Yang penting setelah misa saya mau apa? Nah, itu kembali lagi ke kita masing-masing. Dengan persiapan yang berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Dengan kesungguhan kita ingin bersatu dengan Tuhan, atau dengan asal-asalan, hasilnya juga pasti beda. Ini menjadi masukan buat kita semua ya. Semoga penjelasan hari ini menjadi semakin menguatkan kita bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam perayaan Ekaristi. Nah, sedikit masukan aja buat teman-teman. Kan di masa sekarang ini sangat sedikit sekali yang bisa ikut perayaan Ekaristi ya. Sehingga
masih dari kita semua kebanyakan ikut live streaming. Live streaming itu betul-betul ikut perayaan Ekaristi, sama seperti di gereja saya, misalnya di Paroki Santo Andreas. Kalau acara tertentu, gerejanya penuh, nggak cukup, sehingga sebagian ikut perayaan Ekaristi di kapel, sebagian ikut perayaan Ekaristi di pelataran. Tapi di situ ada TV yang besar di mana kita bisa betul-betul mengikuti apa yang terjadi di altar. Nah, begitu pula dengan live streaming. Kita mengikuti upacara perayaan Ekaristi itu di TV kita masing-masing di rumah ya, atau di handphone kita masing-masing. Ikutlah live streaming, karena pada saat itu betul-betul kita ikut dalam perayaan Ekaristi. Ikut betul-betul dalam konsekrasi. Ikut betul-betul hadir, melihat, mengikuti perayaan Ekaristi di mana Allah hadir, Yesus hadir. Dan bukan ulangannya, bukan rekamannya. Jadi kalau misalnya misa atau live streaming itu jam 5 sore, ya ikut jam 5 sore. Jangan nanti saja setelnya jam 8. Nah, kalau udah jam 8 malam itu bukan perayaan Ekaristi lagi namanya. Itu hanya pengulangan dari perayaan Ekaristi jam 5. Beda, sangat berbeda artinya antara misa live streaming yang kita ikutin jam 5 sore sama kalau kita ulang jam 8 malam. Usahakan ikut perayaan Ekaristi live streaming, bukan rekamannya. Karena di sini Yesus mengatakan, aku sungguh hadir dalam konsekrasi tersebut. Saya tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini. Kami semakin dikuatkan oleh-Mu melalui Suster Faustina. Apa yang dilihat oleh Suster Faustina bahwa sinar-sinar kerahiman yang memancar dari Tuhan yang Maha Rahim, dari-Mu ya Tuhan, menembus hosti dan sampai kepada kami semua. Oleh sebab itu, dalam perayaan Ekaristi, kami ikut hadir dan kami menyambut tubuh-Mu, dan juga Yesus memberikan satu konfirmasi kepada Suster Faustina bahwa Dia sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kami semua Tuhan, walaupun kami tidak bisa menyambut-Mu secara fisik, tapi biarlah melalui perayaan Ekaristi ini kami juga percaya rahmat-rahmat-Mu tetap tersalur untuk kami semua. Siapkan hati kami agar kami mampu layak menerima rahmat-Mu untuk menjadi bekal kami untuk hidup kami hari lepas hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dan kemurahan hati-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.
jiwa